Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, akan mempresentasikan tabel Krejci dan Slovin. Nama anggota kelompok terdiri dari Bagas, Tio, yang kedua Itang Sofyan, yang ketiga Muhammad Rifki, saya sendiri, yang keempat Robi Alamsyah. Eh, Penentuan ukuran sampel. Ukuran sampel atau sample size adalah banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Beberapa pendekatan menentukan ukuran sampel berikut. Yang pertama, sensus, melihat ukuran sampel. Yang kedua, melihat ukuran sampel dari penelitian sebelumnya yang serupa. Yang ketiga, menggunakan tabel Krejci. Yang keempat, menggunakan rumus Slovin. Yang pertama, tabel Krejci. Tabel Krejci merupakan tabel yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tabel Krejci dikenalkan oleh Robert V. Krejci dan Daryl W. Morgan pada tahun 1970. Tabel ini memberikan panduan praktis tentang berapa banyak responden yang perlu diambil sampelnya dari populasi yang berbeda-beda. Ukuran untuk mencapai tingkat kepercayaan tertentu umumnya 95%. Ini tabel sampel Morgan dan Krejci-nya. Jika 10, maka sampelnya 10. Jika 220, sampel 140, dan seterusnya. Dan ini rumus perhitungan tabel Krejci. N sama dengan S kuadrat dikali N dikali P kurung buka 1 dikurang P kurung tutup. Lalu dibagi dengan N dikurang 1 dikali D kuadrat ditambah S kuadrat dikali P terus 1 dikurang P. N itu ukuran sampel, N besar itu sama dengan ukuran populasinya. S kuadrat nilai C kuadrat untuk 1 derajat kebebasan dengan tingkat confidence-nya 1,96 dikuadratin jadi 3,841. Dan D galat pendugaan atau tingkat akurasi, dan P besar ini proporsi populasi atau diasumsikan 0,5 agar dapat memaksimalkan ukuran sampel. Selanjutnya dijelaskan oleh Robi. Baik, terima kasih rekan saya Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus yang digunakan untuk menentukan sampel dari sebuah populasi dengan tingkat ketelitian tertentu. Rumus ini sangat berguna ketika kita tidak memiliki tabel Krejci atau ketika kita ingin menentukan ukuran sampel secara manual. Rumus ini dikembangkan oleh Slovin pada tahun 1960, disebut dalam buku Elementary Statistics, A Modern Approach. Teknik sampling yang tepat untuk rumus Slovin, kuota sampling, purposive sampling, snowball sampling, incidental sampling, kelompok non-probability sampling. Di sini rumus Slovinnya, N dikatakan banyaknya sampel minimum, N kecil, dan N besar dikatakan banyaknya populasi. Sedangkan E margin of error atau error toleransi. Di sini dikatakan N sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar dibagi error kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya, contoh untuk tabel Krejci akan dipraktekkan oleh Robi Alamsyah. Baik, terima kasih rekan saya Rifki. Di sini saya akan mencontohkan salah satu rumus Prize dan Morgan. Di sini ada tabel sampelnya. Lalu di sini ada rumusnya yang telah diterangkan tadi. Yang pertama kita cari X pertamanya awalnya 1,96 lalu dikuadratkan menjadi nilai 3,8416. Untuk proporsi populasinya diasumsikan 0,5 dan N-nya atau ukuran
populasinya saya ngambil 1000 aja. Di sini galat pendugaan atau tingkat akurasinya 0,05, lalu dikuadratkan menjadi 0,0025. Untuk rumusnya seperti tabel di sini, n dengan x kuadrat dikali populasi, ukuran populasi 1000, lalu dikali P, proporsi populasinya 0,5, ini buka kurung 1 dikurang proporsinya 0,5 dengan dibagi 1000 dikurang 1 lalu dikali d kuadrat atau tingkat akuransinya, lalu ditambah x kuadrat nilai ini, lalu dikali ke proporsinya 0,5 kali dikurang 1 kurang proporsinya lagi, maka hasilnya 277, lalu dibulatkan, maka hasilnya 278. Kita lihat apakah hasilnya 278, maka sesuai sampelnya, populasinya 1000, sampelnya 278. Hasilnya seperti ini. Itu salah satu contoh yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selanjutnya contoh kedua dari tabel Krejci akan dipraktikkan oleh Bagas Tio. Silakan Bagas. Oke, baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk sampel kedua, di mana dengan metode Morgan dan Griggs, di mana di sini saya sudah mendapatkan datanya, di mana x itu adalah 1,96 dan x kuadratnya adalah 3,8416, di mana x ini adalah bawaan dari rumus tersebut. Lalu di sini ada P adalah proporsi populasi, di sini 0,5. Lalu ada N adalah ukuran populasi, lalu ada D di mana adalah galat pendugaan atau tingkat akurasi, sedangkan D kuadrat adalah tingkat akurasi kuadrat. Oke, baik, di sini saya menggunakan ukuran populasinya adalah 2000 sebagai contoh. Oke, kita coba masukkan rumusnya, di mana x kuadrat lalu dikali dengan n atau ukuran populasi, lalu dikali dengan p atau proporsi populasi, lalu dikali dengan 1 dikurangi p itu sendiri, lalu dibagi kurung di mana n atau ukuran populasi dikurangi 1, lalu dikali dengan d kuadrat atau tingkat akurasi kuadrat, lalu ditambah dengan x kuadrat, lalu dikali dengan p dalam kurung 1 dikurangi p di kurung tutup. Di sini ada yang kurang dikali. Oke, untuk hasilnya adalah 322,395. Di sini kita bisa bulatkan dengan round. Oke, kita ambil 0 saja. Oke, di sini dibulatkan ke satuan terdekat jadi 322. Dibulatkan ke bawah ya, 322. Oke, mungkin itu saja kalau dari saya. Bisa dilanjut ke
Mas Rifki. Silakan. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan rumus Lovin. Contoh ke-1. Rumus Lovin, N kecil sama dengan banyaknya sampel minimum, N besar banyaknya populasi yang akan saya pakai 1075, dan margin error-nya 5%. N sama dengan banyaknya populasi dibagi 1 ditambah banyaknya populasi dikali margin error-nya. Sama dengan 304 dibulatkan menggunakan rumus Ron menjadi 304. Dan di sini contoh dari Google 304 dengan banyak populasinya 1275, jika diubah 100 akan 80 sesuai dengan sampel yang lain. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya contoh kedua akan disampaikan oleh Itang Sopihan. Oke, untuk contoh yang kedua, rumus Lovin. Di sini saya menggunakan tabel yang sama seperti Rifki. Di sini untuk rumusnya adalah N kecil untuk banyaknya sampel minimum, lalu N besar banyaknya populasi, lalu ada E di sini margin of error atau toleransi dari si errornya. Untuk banyaknya sampel minimum, saya ambil 500. Dan untuk margin errornya saya ambil 5% atau 0,05, dan sesuai dengan rumus untuk margin error dikuadratkan menjadi 0,025. Baik, untuk pengerjaannya adalah banyaknya sampel lalu dibagi 1 ditambah banyaknya sampel dikali margin error. Dan hasilnya adalah 222, sekian. Dan jika dibulatkan adalah 222. Dan jika disesuaikan dengan tabel, jika banyaknya populasi adalah 500, maka ukuran sampel yang harus didapatkan adalah 222. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Rifki. Baik, cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.